Halo guys, thank you sudah klik video ini dan selamat datang di my channel. Hari ini gue membawakan satu kasus pembunuhan seorang pendiri The Beatles sekaligus penyanyi bernama John Lennon. John Lennon atau nama aslinya John Winston Ono Lennon lahir di Liverpool, Inggris pada tanggal 9 Oktober 1940 dari pasangan Julia Stanley dan Alfred Lennon. Alfred seorang pelaut yang sering berpergian dan jarang kembali ke Liverpool. Bahkan ia tidak hadir pada saat John kecil lahir. Konon pada malam Lennon lahir, sedang terjadi serangan Jerman atas Inggris pada Perang Dunia Kedua. Didorong oleh kejadian ini dan juga kekaguman Julia pada Winston Churchill, bayi itu pun diberi nama Tengah Winston dari nama Perdana Menteri Inggris yang tenar pada saat itu. John Lennon adalah seorang musisi rock Inggris yang memperoleh perhatian dunia sebagai salah seorang pendiri The Beatles, penyanyi, pencipta lagu, penulis, dan tokoh politik. John Lennon ini menikah dua kali, yaitu istri pertama bernama Cynthia Powell pada tahun 1962 dan memiliki anak bernama Julia Lennon lahir tahun 1963. Dan istri yang kedua menikah dengan seniman Jepang bernama Yoko Ono pada tahun 1969 dan memiliki anak juga bernama Shintaro Ono Lennon lahir pada tahun 1975. John Lennon mempunyai teman bernama Paul McCartney dan ia pun membentuk partnership pencipta lagu yang paling sukses dan berhasil hingga saat ini. Lennon sempat bertemu pembunuhnya beberapa jam sebelum kejadian. Ia dan Ono meninggalkan apartemen Dakota pada pukul 5 sore untuk memenuhi janji dengan studio rekaman. Dan dalam perjalanan menuju ke sana mereka disambangi oleh penggemarnya bernama Mark David Chapman. David ini meminta tanda tangan Lennon dan mendapatkannya juga. Kemudian sekitar pukul 10.50 malam, John Lennon dan Yoko kembali ke apartemen yang ada di Dakota. Kebetulan saat itu, di bulan Desember cuaca New York cukup hangat, sehingga John dan Yoko memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Saat John sedang berjalan menuju apartemennya, dia melewati pria bernama Mark David Chapman dan sempat melihat wajah pria itu. John Lennon ini mengenali David sebagai penggemarnya dia, karena John Lennon ingat pria ini yang meminta tanda tangannya. Namun setelah John Lennon melintas, si David ini mencabut pistol dan menembak punggung John. David menembak 5 kali dan 4 peluru tersebut terkena pada belakang badan John Lennon dan satunya terpeleset. Yoko yang coba tunduk dan berlindung dari tembakan tersebut dan terus bergegas ke arah suaminya setelah dia sadar John telah ditembak. Meski tertembak dan terluka, John masih sanggup berjalan menuju resepsionis dan berusaha memberitahukan bahwa dirinya tertembak. Petugas apartemen Jay Hastings mencoba membalut luka John. Kemudian dia menutupi tubuh John dengan menggunakan jaket dan memanggil polisi. John Lennon sempat dilarikan ke rumah sakit, namun setengah perjalanan John Lennon menghembuskan napasnya terakhir. Dokter telah mengesahkan kematian John Lennon pada jam 11.07 malam pada tanggal 8 Desember 1980 ketika dia berusia 40 tahun. Jasad John Lennon kemudian dikremasi pada 10 Desember 1980 di Taman Pemakaman Painscliffe di New York. Abu jenazahnya diberikan kepada Yoko Ono yang memutuskan tidak akan menggelar pemakaman untuk suaminya itu. Meski demikian, massa tetap berkumpul di sekitar apartemen John Lennon sambil menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Yoko kemudian mengatakan kepada para penggemar bahwa suara mereka membuatnya terbangun.
Yoko kemudian meminta mereka berkumpul di Central Park pada hari Minggu untuk mengheningkan cipta mengenang John Lennon selama 10 menit. Tak kurang dari 200.000 orang datang ke Central Park dan selama 10 menit semua stasiun radio di New York menghentikan siaran untuk mengenang John Lennon. Mark David Chapman kemudian dijatuhkan hukuman 20 tahun sampai seumur hidup penjara atas pembunuhannya. David mengaku memang berniat membunuh orang terkenal agar dirinya menjadi pusat perhatian dan menjadi orang terkenal. Berkali-kali David meminta pembebasan bersyarat, namun selalu ditolak. Yoko Ono, istri dari John Lennon ini, memberikan surat meminta untuk pria ini selama-lamanya di dalam penjara.